Jadi kalau biasanya ya kita ngomongin masalah dividen ini, kadang ada yang bilang kan dividen bukannya hanya di untuk saham. Dividen itu adalah keuntungan setelah pajak tentunya. Berapa besar dividennya itu ditentukan di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham di saham. Jadi dividennya langsung ya dikali berapa lembar kalian punya langsung diberikan disalurkan atau diberikan atau dikirim ke rekening dana investor kalian. Tapi kalau misalkan di rekening dana di reksadana saham itu masuk ke NAB kalian ya, itu bersih per unit dari reksadana saham kalian. Halo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman dan cerita apa yang Tia alami. Kalian boleh tahu, apa yang Tia tahu kalian harus tahu. Seperti biasa di akhir minggu kita akan belajar lagi tentang reksadana ya. Jadi kali ini adalah belajar reksadana dari nol bagian kedua. Dukung terus channel ini agar dapat terus bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So jangan kemana-mana, stay tune. Jadi guys, nggak terasa ya, sudah sampai di akhir minggu lagi ya, dimana sekedar informasi penutupan IHSG hari ini adalah ditutup di angka 5.810. Ya, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita bahas lagi tentang beberapa istilah di reksadana. Semoga ini bisa nambah wawasan kalian tentang reksadana. Di dalam reksadana kita ada mengenal istilah CAGR. Apa itu CAGR? CAGR adalah Compound Annual Growth Rate. Nah, itu singkatannya ya. Yaitu adalah tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun dari harga sebuah reksadana dalam jangka waktu tertentu. CAGR juga mencerminkan rata-rata keuntungan per tahun yang bisa didapatkan dari sebuah reksadana. Jadi kalau misalkan kalian lihat di list aplikasi reksadana kalian, kan kadang suka difilter ya dari top reksadana mana yang akan memberikan gain atau return yang tertinggi biasanya, seperti itu. Kemudian ada cut off time. Apa itu cut off time? Cut off time adalah batas waktu untuk menyelesaikan pembelian unit reksadana. Pada waktu cut off time adalah pukul 13 PM ya, atau jam 1 siang ya. Setiap harinya reksadana yang dibayar sebelum cut off time akan mendapatkan harga di hari kerja yang sama. Jadi kalau misalkan kalian, ceritanya hari ini nih, kalian berencana untuk membeli sebuah reksadana. Nah, misalkan harga reksadananya harganya adalah, contoh aja ya, ini harganya 1.200 per unit. Nah, tetapi kalau misalkan kalian membelinya di atas jam 1, maka kalian tidak akan memperoleh harga di 1.200, tapi nanti jadinya akan gantung. Jadi kalian akan mendapatkan harga perdagangan keesok harinya. Misalkan kalau misalkan esok harinya dibuka pada jam perdagangan itu ya, jam 9 itu di angka 1.210. Jadi kalian dapatnya harga itu 1.210. Tapi kalau misalkan kalian melakukan pembeliannya sebelum jam 1 siang, maka kalian akan mendapatkan harga yang sama yaitu di angka 1.200 per unitnya. Nah, biasanya kalau misalkan kalian membeli reksadana ya, apa itu reksadana pasar uang, apa itu reksadana obligasi atau campuran atau bahkan reksadana saham, biasanya mereka kan kalau misalkan kalian sudah beli ya, dalam portfolio aplikasi kalian itu akan tertera reksadana pasar uang, aplikasi, campuran, saham, semua akan jadi satu portfolio. Nah, tapi kalau misalkan kalian ya memilih aplikasi, salah satu aplikasi penjual reksadana atau APOP ini, contohnya Bibit ya. Kalau di Bibit ini keunggulan dari Bibit ini apa? Ini apa? Kita singgung aja sedikit mengenai Bibit. Jadi keunggulan dari Bibit ini apa? Jadi dia ada nama-namanya ya. Contoh misalkan ada dana tabungan sama ada dana pensiun, gitu ya. Dimana ada dana jadi sesuai namanya, dana tabungan itu adalah dana yang kita bisa persiapkan untuk tabungan kita. Apakah dengan jangka pendek atau jangka menengah. Biasanya dana tabungan ini kita melakukan pembeliannya secara manual kalau di Bibit. Jadi kalian bisa pilih manual gitu, beli sendiri. Kalian mau pilih reksadana pasar uang apa atau obligasi apa. Tapi kalau misalkan kalian memilih dana pensiun itu adalah campuran ya. Jadi udah merupakan agak belibet. Jadi merupakan rekomendasi dari robo dari pihak Bibit ya. Nah, itu kalau misalkan salah satu keunggulan portfolio di Bibit. Tapi kalau untuk di
agen penjual reksadana yang lain, biasanya dia nggak ada nama-namanya, jadi langsung aja ya urutannya dari reksadana pasar uang, obligasi, jadi langsung campur gitu. Kemudian kita juga mengenal ada istilah diversifikasi. Jadi diversifikasi ini tidak kita hanya terapkan kepada istilahnya pembagian beberapa instrumen keuangan, tapi juga kita terapkan di pembelian reksadana. Jadi ini diversifikasi ini adalah terjadi jika kamu sebar uang kamu ke beberapa jenis reksadana yang tersedia untuk menjaga tingkat resiko investasi kamu. Jadi kalau misalkan dulu kan pernah kita bahas ya, pernah kita bahas kalau misalkan kita membeli reksadana itu, kita harus tahu tujuan kita membeli reksadana itu apa. Apakah untuk liburan, apakah untuk tabungan sementara, apakah untuk dana pensiun, ataupun untuk dana pendidikan atau yang lainnya gitu. Jadi kan kalau misalkan kalian emang tujuannya kurang dari 1 tahun cuman buat tabungan sementara gitu ya, atau buat liburan tahun depan, jangan kalian taruh di reksadana saham gitu, tapi taruhlah di reksadana obligasi. Kalau untuk liburan tahun depan, kalau kurang dari setahun, bisa di pasar uang. Jadi kalian bisa pilah-pilah. Kemudian kita juga mengenal dengan namanya dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah pembagian dana dari reksadana yang kamu punya. Namun dividen bukan merupakan aspek. Secara teori pembagian dividen akan menyebabkan NAV reksadana untuk turun senilai dividen yang diberikan, sehingga investor tidak akan mengalami keuntungan sewaktu pembagian dividen. Jadi kalau biasanya ya kita ngomongin masalah dividen ini, kadang ada yang bilang kan dividen bukannya hanya untuk saham. Oh, tapi dividen juga ada loh buat di reksadana saham. Ya, kita kan reksadana itu kan tadi ada reksadana pasar uang, ada obligasi, ada campuran dan reksadana saham ya. Nah, kembali ke dividen ya. Dividen itu semacam keuntungan. Jadi dividen itu adalah keuntungan setelah pajak tentunya. Keuntungan dari sebuah perusahaan yang dipotong setelah pajak dan dibagikan ke biasanya kalau para pemegang saham gitu, para pemilik saham. Jadi kalau misalkan si BCA mendapatkan keuntungan, kemudian setelah dia potong pajak keuntungannya berapa, misalkan nilainya kayak kemarin ya sempat ya BCA itu memberikan dividen interim 98 ya, 98 per lembar atau apa gitu ya, 98 per lembar ya, 98 per lembar untuk para pemegang sahamnya. Nah bedanya kalau misalkan untuk di saham dan di reksadana berbeda ya. Kalau di saham itu langsung diberikan kepada pemilik saham dividen itu, tapi kalau di reksadana itu enggak. Jadi kalau di reksadana itu si dividen ini akan dibagikannya ke manajer investasi. Nah dari manajer investasi dia akan melakukan penambahan ke NAB unit reksadana kalian atau nilai aktif bersih. Jadi ditambahkan nilainya gitu ya. Nah dividen ini tadi kan dibilang ya adalah keuntungan yang sudah dipotong pajak. Bagaimana cara sebuah perusahaan menentukan berapa besar dividennya? Itu ditentukan di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Dan di Rapat Umum Pemegang Saham itu biasanya mereka menghasilkan keputusan gitu, membuat keputusan berapa biaya ini dari income atau dari income bersih gitu ya, dari pendapatan bersih gitu. Jadi berapa biaya akan dikembalikan untuk operasional, maksudnya dana yang dikembalikan untuk biaya operasional. Kemudian ada juga dana yang dialokasikan untuk ekspansi perusahaan agar perusahaan tambah berkembang, tambah besar gitu ya. Dan kalau misalkan ada sisa lebih, biasanya akan dibagikan kepada pemilik saham. Lebihnya itu gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang bedanya kalau misalkan kalian memiliki saham langsung berbeda dengan kalian memiliki reksadana saham. Kalau di saham jadi dividennya langsung ya, dikali berapa lembar kalian punya langsung diberikan, disalurkan atau diberikan atau dikirim ke rekening dana investor kalian. Tapi kalau misalkan di rekening di reksadana saham itu masuk ke NAB kalian, nilai aktif bersih per unit dari reksadana saham kalian. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengenal ada istilahnya dollar cost averaging. Apa itu dollar cost averaging? Yaitu strategi investasi di mana kamu berinvestasi secara rutin tanpa mempedulikan naik turunnya harga pasar. Investasi rutin dilakukan pada setiap periode waktu yang ditentukan. Contoh, setiap bulan pada tanggal 25, strategi ini membuat investor bisa mendapatkan harga rata-rata di tengah harga reksadana yang fluktuatif dan cocok untuk jangka panjang. Nah, kalau perlu kalian tahu ya, kalau misalkan kita berinvestasi, baik itu di saham ataupun di reksadana, itu ada dua cara ya. Ada dua cara. Yang ini bagus. Dua cara untuk berinvestasi. Cara yang pertama adalah dua metode nih.
Cara pertama adalah metode lump sum. Apa itu metode lump sum? Metode lump sum itu adalah metode ketika kalian berinvestasi langsung besar, gitu. Jadi sekali dan sudah, gitu ya. Dan Anda jadi sekali beli dalam jumlah tertentu, begitu udah nggak ditambah-tambah, gitu. Jadi contohnya misalkan ya, kalian membeli saham atau reksadana saham, punya uang nih 100 juta, 100 juta, blok beli langsung di harga tertentu. Dan udah dibiarin begitu aja, itu namanya lump sum. Nanti kalian petik lagi sekitar 10 tahun ke depan biasanya, atau 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya. Nah, kemudian ada metode yang kedua, itu yang tadi dollar cost averaging. Dollar cost averaging ini jadi dia tuh apa istilahnya, nyicil, kalau bahasa gampangnya tuh nyicil, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya uang 300.000 rupiah per bulan, sisanya gitu, sisa dari yang bisa kalian sisihkan ya, 300.000 per bulan, kalian beli 300 per bulan, bulan depan lagi 300.000, bulan depannya lagi 300.000. Nah, itu namanya dollar cost averaging. Jadi dengan harga yang sama gitu ya, kalian beli, walaupun kadang harganya naik, kadang harganya turun, kadang harganya naik, kadang harganya turun. Nah, tapi kelebihan dari dollar cost averaging ini apa? Kelebihan dari dollar cost averaging ini, jadi kalau misalkan nilai unitnya dia turun ke bawah, turun drastis, dia nggak akan istilahnya ikut turun terlalu banyak karena distabilkan gitu. Cuman tentunya kekurangannya juga kalau misalkan dia naik, ya kenaikannya tidak signifikan, karena itu jadi istilahnya apa ya, menstabilkan ya, karena kalian menyicil. Jadi kalian beli di harga rata-rata seperti itu. Beda dengan metode lump sum. Kalau metode lump sum, kalian beli sekali di harga yang rendah, harusnya ya, di harga yang rendah, dan ketika itu harganya naik melambung tinggi, otomatis kalian mendapat keuntungan yang banyak. Hanya saja kerugiannya atau kekurangannya ketika kalian beli di suatu harga dan ternyata itu turun drastis ke bawah, kalian mendapatkan kerugian juga yang besar, yang lumayan gitu. Jadi baiknya sih buat kalian para pemula, cocoknya dengan memakai metode dollar cost averaging. Oke guys, cukup sampai di sini saja pembelajaran kita kali ini tentang reksadana. Kita akan kembali lagi di pelajaran berikutnya di belajar reksadana dari nol bagian ketiga. So, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian tentang reksadana, tentang bagaimana mulai untuk berinvestasi gitu, dan juga mengenal istilah-istilah dalam investasi, tentunya di dalam khususnya di reksadana. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini agar bermanfaat untuk kalian semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tria Channel. So, kita ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.